yang suka banget sama sepak bola. Kalau game sepak bola gimana? Soalnya nih, dengar-dengar di Indonesia sekarang sudah ada komunitas, bahkan liga khusus untuk game sepak bola. Bahkan kalian juga bisa bermain sampai World Cup-nya juga loh. Jadi hari ini Jenis bakal ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita seputar dunia pergaman sepak bola di Indonesia. Tapi sebelum kita ketemu sama mereka, gimana kalau kita lihat profilnya berikut ini? Ada serangan kali ini dari Rizky di awal babak pertama, ada Bung Rizky umpan terobosan kali ini pemirsa Raja. Ini ternyata aduh, Fernaldi. Oke, good gamers. Jadi sekarang Jenny sudah bersama dengan CEO dari Indonesia Virtual Pro League. Di sini sudah ada Mas Rizky Darmawan. Halo Mas, apa kabar? Baik. Baik ya. Gimana nih, sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Iya, sehat, alhamdulillah ya. Sehat ya? Iya, semoga sehat semua ya pastinya. Kita juga berharap good gamer di rumah juga semuanya dalam keadaan sehat dong pastinya. Oke Mas Rizky, hari ini kan kita bakal kepoin ya. Kita penasaran dengan IVPL atau Indonesia Virtual Pro League. Sebenarnya apa sih IVPL itu? Indonesia Virtual Pro League tuh basically platform game dimana kita bisa di dalamnya bisa ikut turnamen, terus bikin tim, terus juga wadah buat para amatir player untuk bisa menjadi pro player. Kayak gitu sih. Oh, kayak gitu. Yeah. Dan sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat zaman sekarang udah banyak banget kan ya turnamen-turnamen game yang ada di Indonesia. Betul. Apa sih yang membedakan Indonesia Virtual Pro League ini dengan turnamen-turnamen lainnya? Kita tuh berangkatnya dari komunitas. Oh, dari komunitas. Iya, Okay. jadi dulu sebelum ada game-game yang sekarang happening banget nih kayak Mobile Legends, terus Free Fire atau yang lain-lainnya lah, PUBG gitu. Kita udah mulai bikin kompetisi tuh dari 2012. 2012. Iya, sebelum ada mobile gaming ya. Iya, itu sebelum mobile gaming se-hype sekarang ya. Iya, dan mulainya tuh dari game yang lumayan unik nih. FIFA. Oh, FIFA. Game FIFA. Wah, game FIFA ini Betul. teman cowok aku banyak banget yang suka mainin FIFA. Oh gitu. Iya dia, dan yang lebih uniknya lagi, FIFA-nya nggak 1 lawan 1. Oke, tapi 11 lawan 11. hah, tunggu. Jadi FIFA-nya biasa kan bisa dimainin sendiri ya. Betul. Iya kan? Kita jadi satu orang main satu tim gitu. Iya. Ini bersebelas. Bersebelas. Rame dong ya kalau Jadi turnamen. kalau tanding tanding dua klub ya 22 orang. Wow, rame banget. Oke, I see. Menarik banget ya. Oke, ini kita bakal kulas lebih dalam lagi ya pastinya Good Gamer mengenai komunitas dan juga turnamen dari IVPL. Jadi tadi kan sempat dibilang kalau salah satu game yang dipertandingkan adalah FIFA 11. Rame-rame nih ya. Tapi selain game FIFA 11 ada game apa lagi sih yang available di IVPL ini? Jadi karena kita mulai kan dari FIFA ya 11 lawan 11, terus ya udah waktu berjalan di 2018 kita mulai start bikin kompetisi-kompetisi yang lumayan banyak juga yang main gitu ya, kayak Mobile Legends, itu juga Free ada. Fire, terus sama PUBG kayak gitu-gitu sih. Tapi Jadi, pastinya nggak pernah lepas FIFA gitu. iya gitu, itu udah harus wajib. Itu wajib ada gitu ya, bisa dibilang salah satu trademark ya dari IVPL ini. Betul. Dan so far pencapaian terbesar yang sudah digapai atau berhasil digapai oleh tim IVPL apa aja nih, Mas? Kita bikin World Cup. World Cup? Iya. World Cup FIFA 11 lawan 11. World Cup FIFA 11? Iya. Ini beneran diikuti dunia, maksudnya negara-negara lain gitu. 32 negara, saya World Cup beneran. Kayak World Cup beneran? Iya. Wow, oke, ini pasti mungkin beberapa good gamer gak nyangka ya kalau FIFA 11 sampai ada World Cup ya. Betul. Dan kalau ada World Cup berarti ada tim nasional juga dong? Betul, ada. Kita jadi gitu karena kita udah lama dari 12, dari FIFA 12.
Terus konsisten bikin turnamen. Kita bikin liga dari yang startnya 4 tim. Sekarang di 2021 karena FIFA 21 ya, maksudnya udah mau ke 2021, udah total ada divisi 3. Tapi treatmentnya ini berarti benar-benar seperti Sepak bola real ya? Iya. Wow, dan itu sulit gak sih sampai bisa meyakinkan? Kan berarti untuk sampai bisa membuat World Cup itu dari game FIFA-nya juga mesti bekerja sama dong dengan game FIFA, dengan Iya, mereka lain. support kita e-sportnya, publishernya support kita. Terus dari pemerintah kita disupport oleh Kemenpora. Terus ya udah, itu awalnya juga nggak langsung ke World Cup. Jadi achievement kita pelan-pelan gitu. Pertama liga kita beresin. Kita punya tadi awalnya 2 liga, sekarang nambah jadi 3 liga. Terus dari situ kita bikin timnasnya. Dari bikin timnasnya, karena kita udah bermain komunitasnya udah gede banget sampai dunia. Kita mulai dari yang ASEAN dulu. Kita approach bareng-bareng teman-teman di ASEAN ASEAN. Cup gitu ya. Iya benar, kayak ASEAN Cup. Jadi timnas kita juga bisa unjuk gigi ya, ya dong. Maksudnya walaupun online gitu kan. Betul, Tapi betul. sekarang, nah pastinya bikin penasaran para good gamer. Proses perekrutannya gimana tuh? Gimana sih caranya biar bisa bergabung dengan timnas dari IVPL? Nah itu dia, pertama ya liga itu tadi. Karena kita punya 3 liga itu, kita ngambil timnasnya tuh dari Liga 1. Kita sebutnya Elite League. Jadi para klub elit. Itu menarik banget, jadi divisi 1. Tapi kalau mau ke divisi 1 berarti harus lewatin 3 liga yang... Iya, karena sekarang ada 3 liga, ya mau mulainya di divisi 3. Oh, perjalanannya jadi makin sulit ya? Makin sulit, makin sulit. Jadi dia harus dulu, dan turnamennya panjang. Ngikutin Bener-bener kayak... Iya, ngikutin Liga Inggris. Iya kan Liga Inggris sampai 7 bulan 8 bulan. Nah kita juga sama. Jadi ngikutin kayak FIFA baru keluar kan, ngikutin juga liga kan. FIFA gamenya keluar di November. Betul. Selesai tuh di bulan November lagi. Nah udah tuh sampai Setahun ya? hampir setahun ya. Iya, hampir 8 setahun bulan. ya. Every Friday kita tanding. Every Friday. Iya. Bener-bener kayak sepak bola pada umumnya lah ya. Jam 11 malam kan. Oh, jam 11. Kok malam sih? Kenapa malam? Biar sesuai nama jam di luar negeri. Enggak, karena itu tadi datangnya dari komunitas. Kita start main ini dari kita kuliah, bayangin, sampai pada kerja punya anak. So free time-nya kayak Free time-nya jam 11 ke atas gitu ya, udah bisa bebas gitu. Iya. Oh, oke, alasannya menarik banget ya. Nah, tadi kan juga sempat dibilang sekarang sudah ada timnasnya sendiri juga. Betul. Berarti tim Indonesia khusus untuk divisi FIFA ini di Betul. IVPL. Iya. Nah, gimana kalau setelah ini Good Gamer kita bakal ngobrol-ngobrol dengan salah satu profesional atau bisa dibilang atlet FIFA dari IVPL. Balik lagi di Good Gamer, dan seperti yang sudah Janis janjikan, sekarang kita sudah bersama dengan salah satu nih atlet timnas IVPL, dan dia juga merupakan kapten timnas kita. Di sini ada Mas Hendy Arizona. Halo Mas Hendy. Halo. Iya, kesibukannya apa aja nih kalau boleh tahu? Kesibukan kalau di luar pro club, saya kerja di salah satu perusahaan di Jakarta, perusahaan forwarding. Oh, jadi tunggu. Jadi di sini berbeda ya berarti ya Mas, dengan bisa dibilang kalau di e-sport yang mungkin kita tahu sekarang kan e-sportnya itu kalau kamu menjadi professional player, kamu tuh full time player gitu kan, full time atlet. Tapi kalau teman-teman di komunitas ini atau di IVPL, apakah masih memiliki pekerjaan-pekerjaan lainnya juga gitu? Iya sih, banyak gitu ya. Kebanyakan gitu sih gitu ya. Iya. Oh, makanya tadi mainnya jam 11 malam ke atas ya. Iya. Mainnya jam malam ya. Tapi ini menarik banget sih, artinya kan berarti walaupun kita sudah memiliki karir atau memiliki kesibukan sendiri, kita tuh masih punya kesempatan ya untuk menjadi professional player juga ya, kayak Mas Hendy gitu ya. Anyway, kalau Mas Hendy sendiri boleh tahu nggak sih mulai kapan sih berkecimpung sebagai atlet profesional atau professional player dari FIFA ini? Ya kalau main gamenya mungkin udah dari kecil ya. Cuman kalau bener-bener mulai kompetitif tuh dari, kalau di FIFA-nya dari FIFA 17 sih. Karena di situ kan dulu kuliah mainnya game-game bajakan, belum bisa online. Jadi setelah udah kerja udah mulai beli game online, udah mulai ngerti tuh turnamen-turnamen apa gitu. Jadi mulai ikut dari FIFA 17. Terus kalau pemilihan dari timnasnya tuh biasanya dilihat dari segi mana nih skillnya? Kalau misalnya di game lain kan mungkin dari ranknya mereka gitu. Kalau dari teman-teman IVPL sendiri biasanya pemilihannya bagaimana? Jadi kita kalau sepak bola asli kan dia bisa datang ya ke tempat permainan sepak bolanya, nonton satu-satu gitu. Kita nggak bisa gitulah, masih belum bisa ke arah sana. Jadi sesimpel kita cuma cek setiap minggu itu ada statistik
Statistik kayak misalnya yang skornya berapa, top skor siapa, top assist siapa, top save siapa, sama tackles. Overall rating. Iya, sama overall rating juga, top tackles juga dicek gitu. Nah dari situlah orang-orang yang jadi istilahnya big five di top score itu dipanggil nanti. Dipanggil ke timnas, terus top assist yang 5 dipanggil juga. Dan mereka dikumpulin satu dalam grup WhatsApp atau di Discord gitu. Nah, yang jadi manajernya itu yang juara 1 di liga sebelumnya. Dan kesulitan apa aja sih dirasakan sama menjadi atlet profesional? Soalnya kan seingat aku nih ya, aku kan nggak terlalu tahu ya soal FIFA ya, maklum ya. Seingat aku kan FIFA itu kan biasanya satu orang mainin satu tim gitu kan. Nah, sedangkan katanya tadi Mas Rizky bilang kalau di sini tuh 11 orang mainin 11 orang gitu. Jadi satu tim itu 11 orang yang mainin gitu pakai controller. Nah, itu kesulitannya apa Kesulitan aja? di pro clubnya itu berarti ya di 11 lawan 11. Mungkin kesulitannya bikin timnya sendiri sih, buat nyatuin satu tim itu kan 11 orang. Egonya masing-masing itu harus bener-bener ngebondingnya susah banget kalau bener-bener baru bikin dari awal gitu. Tapi karena tim saya udah dari 17 dari mulai saya main itu, mungkin mulai sekarang udah mulai solid gitu. Jadi Udah mulai solid. Chemistry-nya sih. makin ya chemistry, chemistry-nya itu yang gak Tunggu, susah kalau banget. dari mulai main sampai sekarang berapa tahun tuh itu untuk Ya, membangun chemistry? paling 3 tahun. 3 Iya, tahun bener-bener ya, main lumayan sama juga orang ya. yang sama 3 tahun tuh Iya. buat biar makin Sesuainya solid dengan ya. Tapi sebenarnya nih gampangan mana? Main sendiri atau main bersebelas? Main sendiri sih. Lebih gampang. Main sendiri. Tapi kalau lebih cuman seru? enggak relatif tergantung. Relatif. Kalau misalnya udah terlanjur sering ke 11 lawan 11, begitu balik ke main satu tim tuh kayak pusing gitu. Oh, Kayak iya. tadinya saya cuma jadi sayap misalnya, sayap kanan terus harus jadi back, jadi gelandang itu udah. Kalau untuk buat saya sih udah mulai susah kalau main satu tim sih. Oh, berarti di Kalau- sini tuh iya. bersebelas juga dapat assignment sama kayak tim sepak bola pada umumnya lah ya. Jadi Iya. ada yang jadi back lah, ada yang jadi kiper, ada yang sayap seperti itu. Dan aku bisa ngeliat berarti ini Mas Hendy dan Mas Rizky pastinya pecinta bola juga dong ya. Iya, Wah, Pak. parah. Kalau favoritnya apa nih kalau boleh tahu? Kalau saya sih Inter Oh, Inter Milan. Italia. Kalau Indonesia timnas lah. Oh, timnas nasionalis. Maksudnya di CPL dibikin juga karena itu. Biar ada timnas ya? Iya, karena pengen Oke. punya timnas virtual yang bisa memenangkan turnamen. Memenangkan World Cup gitu ya. Iya. Ya kan keren Sama banget. Nah, pastinya Good Gamer juga penasaran kan kira-kira seperti apa sih match atau turnamen dari FIFA ini di Indonesia Virtual Pro League? Gimana kalau langsung aja kita lihat? Ini dia. Oke, ini salah satu contoh pertandingan. Ini melawan siapa ya Mas kalau boleh tahu? Lawan ini cuman partai eksebisi aja sih lawan Malaysia. Jadi pemanasan friendly match. sebelum friendly match sebelum pemanasan sebelum AFF nih kalau nggak. Komunikasinya bagaimana kalau di rumah masing-masing? Kan ini bersebelas ya, Bu? Ada chat party di di konsol PS-nya ada chat party. Jadi di PS4 ada fitur namanya chat party. chat party. Yang ngobrol di situ. Ikalkul ini dia. Itu kan ada tuh di pojok kanan tuh. Ya, itu pada ngobrol tuh. Kepada seorang Ikalkul ini dia. Ikalkul. Dapat, aduh. Si gagal. Dan kalau misalnya dari timnas sendiri ingin evaluasi, mungkin bisa nonton after view dari live streaming ini ya. Bu? Jadi bisa mempelajari kesalahannya di mana. Dan kita lihat sini karir cukup cepat kepada seorang Ray masih bergelut di sana, langsung saja dibuang ke tengah lapangan. Oh, Ikalkul terjatuh. Wah, apa cedera kan, Bu? Waduh, cedera. Ini yang baru tadi kita bahas ya, Bu. Pas lagi lawan Malaysia emang paling rame sih. Panik, jangan panik. Ya, komentar di YouTube Iya. ya. Kepada seorang Indra. Jangan panik, jangan Oh. panik. Baik sekali Rekit Rekit. kepada seorang Indra Gunawan, kita lihat di sini. Boris terlalu Ferdinand. jauh ya dribblingnya, Bu. Oh, ini dia. Ini kalau ngeliat sekilas kayak gini, aku nggak bakal nyangka kalau ini dikontrolnya pakai ini ya, Stick. iya pakai stick gitu. Baik, cedera, Bu. Seorang Ikalkul. Dan ini playernya avatar, jadi kita wajahnya tuh bisa kita edit-edit Bisa di sendiri gitu. customize sesuai karakter masing-masing. Iya. Keren ya. Ayo jangan terburu-buru teman-teman Indonesia. Sabar bermainnya, jangan terpancing juga ya, Bung ya. Iya benar. Little save. Don Tapi Rizzo. tidak berhasil. Masih Don Rijo di sana. Don Rijo. Woi. Tahu, wasitnya tahu ini kapten Indonesia. Iya, nggak bisa jangan sembarangan diapa-apain. gitu kan. Terus senggol langsung ini. Menit 86, Bung. Menuju akhir dari babak kedua di leg kedua ini juga. Boris kepada baik.
Gila, kapten kita sengaja tuh di tackle. Biar cedera ya Bung ya? Kayak, oh tuh kan merah Bung, rekreasi. Oh dia emosi. Memang Emosi. memang kalau sudah rivalitas, kalau bermain, Iya. kalau sudah kalah, Emosi. pasti emosi. Aduh, Kembali sayang lagi sekali. salah passing dari seorang. Kita lihat di Itu. sini. Ada Little Aduh, Chef. tuh udah Khalil maju tuh. Stamina yang sudah drop, harusnya dia, woi berhasil. Wow, kembali Ayo dia. Cayen, bisa Cayen. Aduh. Awal-awalnya apa yang terjadi nih Mas? Udah mulai seru sih. Dan serunya tuh bener-bener kayak sepak bola asli. Terus kalau kalah juga bisa ngambek-ngambekan juga. Seriusan? Iya, karena udah terlalu serius gitu. Udah terlalu serius, karena kan 11 ya. Iya, Ada satu yang ngaco, terus rusak semua iya. match, semua jalan pertandingan. Aduh, tuh, aduh. Belum out Bung. Indra Gunawan masih Oh, baik sekali. Indra. Aduh. Gagal Bung tadi sebuah peluang. Menang kita Bung. Apakah menang? Sebuah peluang yang, Menang, menang. sebuah peluang yang hampir saja menggandakan keunggulan menjadi 2-0 ya Bung. Betul. Sayang Tapi sekali. setidaknya Indonesia kita bisa menang. Nah, tadi Good Gamer sudah melihat kan kurang lebih seperti itulah jalannya pertandingan. Gimana jadi tertarik gak untuk menjadi atlet dari FIFA di IVPL? Masih di Good Gamer, dan kalau tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol kurang lebih seperti apa sih jalannya pertandingan atau apa itu IVPL sendiri. Nah, mungkin sekarang aku lebih pengen nanya mengenai skema liganya nih Mas, karena Siap. kayaknya Good Gamer udah pada penasaran nih. Ini kayak gimana sih sebenarnya skema liga dari Indonesia Virtual Pro League ini Oke. gitu. Jadi skema liganya kita benar-benar ngikutin liga yang asli, yang sebenarnya, dan kita ngikutin jadwal keluarnya game itu sendiri. Nah, gamenya kan tadi aku udah sebutin di awal, keluarnya selalu di bulan November. Iya. Nah itu sebetulnya berbarengan sama Liga Inggris mulai. Pas ya. Jadi pas. Nah dari situlah kita mulai berkompetisi. Jadi kita ngikutin jadwalnya Liga Inggris selama 8 bulan itu. Kita bikin ada 3 divisi. Nah itu per divisi ada 16 tim. Oh, banyak juga ya. Iya. Tuh 16 tim ini benar-benar tiap tim isinya 11 orang. Iya. Iya, dengan cadangan jadi 15 atau 20. Sama cadangannya juga ada. Kalau bisa dibilang kan berarti FIFA ini skema ini sendiri scene teman-teman komunitas yang memainkan FIFA kan cukup banyak nih ya. Betul. Tapi kok kayak nggak terlalu, maksudnya nggak se-hype itu sih. Maksudnya Yeah. kita kok nggak mendengar ini di permukaan, walaupun Yeah. sebenarnya populer sekali FIFA ini sampai ke luar Yeah. negeri tadi kan. Kalau dari research kita sih kita lihatnya memang pertama tuh game bola itu besar di Indonesia tuh game yang satunya PES. Oh, Ya, dan PES itu kan juga udah banyak ada di rental-rental tuh. Ya, jadi lumayan besar di situ gitu. Jadi banyak orang taunya kalau game bola tuh PES ini gitu. Nah, sedangkan kalau yang 11 lawan 11 kan baru keluar itu 2012 dan untuk main pun juga lumayan ribet gitu. Iya sih. Harus sebelah ada sana alat tuh. yang lumayan Iya. infrastrukturnya harus banyak gitu. Tapi kalau untuk nonton apa namanya, aku rasa sih sekarang ini kita udah mulai makin kelihatan sih. Makin kelihatan ya. Betul, kayak somehow dengan kita bikin 3 divisi ini tuh udah yang masuk di dalamnya tuh udah klub-klub yang memang udah ngikut dari sebelum-sebelumnya. Dari sebelum-sebelumnya, Jadi dari kayak lama gitu betul. ya. Dan sistemnya kan kayak di yang asli gitu kan, misalnya di divisi 1 16. Kalau sampai akhir turnamen nanti yang papan bawahnya 3 papan bawah itu jelek poinnya, dia turun ke divisi 2. Oh. Ada Gitu. degradasi, promosi dan Gitu. degradasi. Iya, dan sama juga yang divisi 2 yang juara 1 2 3 dia naik menggantikan tadi yang 3. Ketat ya persaingannya. Ketat. Terus, kalau di game lain yang biasanya kita tahu genre lain seperti genre MOBA ataupun genre yang kayak Battleground gitu kan, biasanya setiap pemain atau setiap di dalam tim itu ada role yang diambil. Iya. Betul. Nah, kalau di sini tuh juga ada demikian nggak sih, kayak pemilihan role atau penentuan role gitu dari Iya. pemainnya? Ada banget, ada pasti. Terus yang menentukan, oh kamu bisa jadi striker atau kamu jadi kiper, itu siapa? Maksudnya kalau di dunia nyata kan bisa kelihatan nih Iya. skillnya kan, Iya. gitu. Biasanya sih hak dari founder klubnya itu sendiri. Oh, Iya. bukan dari klub juga. Ada udah kayak beneran. Nyari pemain butuhnya posisi apa? Iya. Trial kamu bisa ke posisi Nah, ini. even Kalau kita ada masa trial. Nah, kalau di teman-teman ini ada transfer pemain? Ada. Jadi IVPL sendiri itu bikin program. Oke. Jadi per 5 weeknya itu nanti kita buka di sosial media kita bahwa transfer window dibuka. Terus
price bagaimana? Kalau di yang biasa kita ketahui kan transfer pemain, wah nilai kontrak luar biasa gitu nilai kontraknya. Iya, paling dijanjiin aja sih ntar dibeliin apa gitu, tapi nggak tahu ya. Maksudnya tiap klub beda-beda. Terus kalau gosip-gosip so far nih dari gosip-gosip pertransferan dari tim-tim yang ada, yang paling heboh penawarannya ada nggak sih? Pasti kan pernah denger bisik-bisik gitu, ada yang dapat tawaran yang paling heboh. PS kayak gue denger. Ah, serius? Hah? PS. Wah, Mas Rizky mungkin lebih tahu sih. Iya, Dia coba kalau main Rizky. dia nggak tahu. Iya, coba Mas Rizky. Ada yang ditawarin PS? Ada yang tawarin PS. Ya terakhir yang saya dengar sih dibeliin kaset ya di Iya. game FIFA-nya. Dan tentunya menjadi pertanyaan pastinya nih kalau Good Gamer dengar soal turnamen dan juga liga itu biasanya prize pool. Oke. Nah, kalau prize pool di IFPL ini sendiri seperti apa? Nah untuk yang liganya di Elite itu jujur karena kita tuh komunitas FIFA kan basicnya. Iya. Kita passion banget terhadap game ini gitu. Prize pool tuh is not the most important things buat kita sebetulnya. Cuma ya again kan karena perkembangan gaming gitu ya, competition, ada prize pool tuh kayak emas gitu kan. Dari sejuta sejuta dulu. Sekarang di 2021 ini FIFA yang nanti next 21 itu 35 juta. Nah, kita nggak bisa sebesar kayak Mobile Legends atau apa yang 1 juta atau apa karena kita dapat regulasi dari e-sport. Iya. Oke. Nah, selain itu kalau dari teman-teman kalau dari Mas Hendy sendiri selaku kapten dari timnas, target kedepannya apa nih? Targetnya mungkin minimal itulah juara AFF lagi kan, dulu udah pernah juara AFF FIFA 18, ini FIFA 21 kan sekarang, mungkin targetnya itu aja. Targetnya itu sama ya. bisa lolos World Cup lagi lah. Amin. Pasti lolos karena kita nge-host. Oh iya. Iya. Oh iya. Harus lolos itu ya. Gitu sih. Kalau Mas Rizky sendiri untuk target atau planning kedepannya dari IFPL sendiri ini kedepannya mau seperti apa? Ya kita mempertahankan apa yang udah jadi brief kita selama 9 tahun ini, bikin turnamen. Artinya teman-teman yang ikutan di turnamen ini happy, yang pertama fun dulu main gamenya. Terus setelah itu ya semua yang bisa mendukung mereka akhirnya jadi serius dan membawa harum nama Indonesia, itu sih yang jadi tujuan aku juga gitu, menang World Cup. Nah anyway, terima kasih banyak Mas Rizky dan juga Mas Hendy atas waktunya. Hari ini sudah dijelasin banyak banget mengenai IFPL dan juga FIFA. Ini pastinya menjadi suatu pengetahuan yang menarik dan mungkin baru untuk beberapa good gamer di rumah. Tentunya semoga good gamer di rumah juga semakin termotivasi bahwa ternyata untuk berkompetisi atau menjadi kompetitif player itu banyak sekali jalannya gitu, dan banyak sekali kesempatan yang terbuka. Salah satunya juga bisa menjadi professional player di FIFA. Dan untuk para good gamer di rumah, aku mau ngingetin pastinya jangan lupa untuk terus saksikan Good Gamer setiap hari Minggu hanya di Kompas TV. Kalau gitu saya Janice Ang dan juga Saya Andi Arizon. Nah, Rizky Darmawan. pamit undur diri dan sampai jumpa di Good Gamer minggu depan. Good game! Well played.